Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran gudang rongsok di Cimahi buat panik karyawan dan pengunjung SPBU. Mahalnya harga buat warga Cimahi dari yang muda hingga lansia rela antre panjang demi 10 kg beras gratis. Dilanda kemarau panjang, permukaan air Waduk Jatigede Sumedang surut cukup drastis. Kebakaran hebat menghanguskan gudang rongsok yang berada tepat di belakang SPBU di daerah Cimahi. Besarnya api membuat warga yang tengah isi bahan bakar panik karena takut api sampai ke SPBU. Segera diluncurkan, ini api besar. Kobaran api yang sangat besar terlihat di dekat SPBU Jalan Kerkov Cimahi. Kebakaran ini berasal dari gudang rongsok kendaraan yang berada tepat di belakang SPBU. Besarnya kobaran api tentu membuat warga yang tengah mengisi BBM di SPBU panik. Mereka sampai memindahkan kendaraannya ke pinggir jalan. Ledakan berkali-kali dari gudang yang terbakar pun terdengar. Petugas damkar bergerak cepat agar api tidak menyambar SPBU. Besarnya angin saat kejadian malah membuat api merembet ke lahan perbukitan yang ada di belakang gudang. Setelah memadamkan gudang yang terbakar, petugas juga memadamkan bukit. Titik api berasal dari gudang rongsok awalnya. Dari apa itu Pak? Belum diketahui kalau awalnya dari mana, intinya kita datang titik api awalnya dari sini, merembet ke bukit gitu. Pak, kalau gudang rongsok ini betul bersampingnya atau berdepan dengan sebuah SPBU? Betul, jadi di depan gudang rongsok ini ada kebetulan SPBU, makanya tadi mungkin ada kepanikan itu takutnya api merembet ke SPBU. Kalau yang terbakar bisa dilihat di sini banyak ada 2 kendaraan yang memang semuanya rongsok sih, jadi nggak ada yang utuh gitu. Butuh waktu 2 jam untuk memadamkan api. SPBU yang dekat dengan lokasi kebakaran kembali beroperasi. Saat api membesar, aktivitas di SPBU sedang ramai-ramainya. Bang Las tuh ditinggalin, dia ngebakarin di belakang, bakar bengkelnya, jadi dia pulang gitu kan. Bakar sampah gitu? Nah jadi tadi ada yang bentuk itu apa, bekas las tabung sama mobil mungkin intinya. Tadi sempat ada ledakan? Ledakan itu ada bekas las tabung las. Kang, kalau tadi itu tuh selain bengkel apa aja situ Kang, tempat itu Kang? Wah itu gudang rongsokan. Terus apinya langsung gede tuh? Langsung gede apinya, makanya langsung ke atas itu. Tadi kondisi pas api besar, kondisi di SPBU sendiri sedang ramai atau sebenarnya? Sedang rame-ramenya, Sabtu kan itu lagi rame-ramenya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satreskrim Polres Cimahi menyelidiki penyebab kebakaran dengan memeriksa saksi dan juga pemilik gudang rongsok. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Gudang pembuatan kardus di Jalan Raya Banyuresmi, Garut juga ludes terbakar. Petugas terkendala memadamkan api karena bahan yang mudah terbakar dan tebalnya asap dari kebakaran. Gudang produksi kardus di Jalan Raya Banyuresmi, Garut terbakar Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat proses pemadaman memakan waktu. Bahkan petugas kesulitan karena asap yang pekat dari kebakaran. Banyaknya tumpukan kardus di depan gudang juga mempersulit petugas memadamkan api yang berada di dalam ruangan. Meski sudah terlihat padam di luar, ternyata masih ditemukan api di dalam gedung. Kami ini melakukan baku karena agak lama karena bahan yang mudah terbakar. Kemudian untuk evakuasi yang ke dalamnya itu susah dijangkau karena itu ada pintu besinya. Oh gitu, jadi petugas terpaksa menjebol ya Pak ya? Terpaksa menjebol. Ya. Artinya kalau di luar tadi sudah terlihat padam, tapi di dalam ternyata masih menyala Pak ya? Menyala. Oke Pak. Karena ini api langsung rambatannya begitu besar dan kami melakukan tindakan selanjutnya yaitu dengan menjebol di dalam, takut api masih terus ada gitu Pak ya? Saat kebakaran terjadi, penghuni 2 rumah yang berada di samping gudang sempat panik dan menyelamatkan diri. Beruntung api bisa dicegah sehingga tidak merembet ke rumah warga.
Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Diperkirakan pemilik gudang merugi hingga 500 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Seorang pemotor meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Korban dalam perjalanan menghadiri acara tahlilan 40 hari kakaknya. Seorang pria meregang nyawa di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Korban mengalami kecelakaan tunggal dengan menabrak trotoar di daerah pertokoan. Awalnya ia sempat tak sadarkan diri. Namun saat tengah ditolong warga, korban sudah tidak bernyawa. Jadi dari arah tengah, jadi kayak yang belok kiri ke bawah langsung itu apa? Nubruk trotoar. Ya, oleng berarti Pak ya? Iya, udah oleng dari sananya. Berarti langsung meninggal apa memang sempat bangun dulu Pak? Tadi ada sama teman-teman yang di sana sempat dibangunin dulu, tapi dia udah dikasih minum dulu, tapi nggak masuk air juga. Anak korban menangis histeris saat melihat ayahnya terbujur kaku. Korban adalah Eman Sulaiman, warga Kampung Babakan Anyar, Desa Pamuruan, Kecamatan Cibadak. Korban hendak menghadiri tahlilan 40 hari kakaknya, tetapi nasib berkata lain. Kini kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polsek Cibadak. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Meski telah padam, petugas kembali melihat munculnya 2 titik asap di Gunung Jayanti, Pelebuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Luas lahan yang terbakar di Gunung Jayanti mencapai 10 hektar. Kebakaran di area Gunung Jayanti Pelabuhan Ratu sudah padam. Beberapa titik api yang terlihat pada Sabtu dini hari kini sudah tak mengeluarkan asap. Meski begitu, polisi masih bersiaga di lokasi untuk memantau jika titik api kembali muncul. Pihaknya juga masih menyelidiki penyebab kebakaran di Gunung Jayanti. Sampai di pukul 02.00 untuk area besar yang terbakar sudah padam, namun masih ada titik-titik api yang sporadis yang tidak terjangkau, baik itu tidak terjangkau oleh pemadam kebakaran maupun juga secara manual oleh petugas kita, sehingga yang kita lakukan adalah mengisolir jangan sampai titik-titik api itu sampai turun ke lokasi perumahan atau yang rawan. Total lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Bahkan dari hasil pantauan petugas, ada 2 titik asap yang kembali terlihat di area Gunung Jayanti. Namun belum dilakukan pemadaman karena lokasi asap cukup curam. Melakukan pemantauan karena ada titik asap yang terlihat ya, ada 2 titik asap. Nah, ini juga kita waspadai, hanya mungkin karena jangkauan terjal nih hampir 90 derajat nih. Ya, jadi memang ada kemiringannya ini agak sulit juga dijangkau harus dengan. Oke. Kalau untuk yang lahan yang terbakar Pak, kira-kira sudah berapa? Ya, kita sedang hitung-hitungan karena ada beberapa titik semalam itu ya hampir kurang lebih 10 hektar ya. Berarti semalam itu upaya pemadaman dilakukan tapi atau seperti apa Pak? Semalam itu kita pengendalian ya, artinya jangan sampai menyebar ke pemukiman terutama karena di bawah lokasi itu ada beberapa pemukiman dan ada beberapa perkantoran, terutama perkantoran. Diketahui kebakaran di lahan Gunung Jayanti terjadi pada Jumat sore. Api cepat menyebar karena lahan yang kering ditambah tiupan angin kencang. 5 unit pemadam kebakaran dan 1 unit mobil water cannon kepolisian diterjunkan ke lokasi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.